Dari mancanegara pemirsa, badai Patricia yang melanda negara bagian Jalisco, Meksiko Barat Sabtu waktu setempat mengakibatkan kerusakan infrastruktur di beberapa wilayah. Salah satu wilayah yang mengalami kondisi terparah yaitu kota San Felipe Hija, di mana sebuah jembatan runtuh akibat diterjang arus deras sungai yang meluap. Tidak hanya banjir, pemukiman penduduk juga sebagian terkena longsor. US National Hurricane Center atau Pusat Badai Nasional Amerika Serikat mengatakan badai berada pada level 5 atau level yang terkuat. Otoritas tempat memperingatkan kemungkinan adanya badai susulan yang akan terjadi. Meski demikian dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena tebalnya asap yang menyelimuti bagian dalam bangunan. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Puluhan orang yang terjebak di dalam ruangan karaoke langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena pingsan dan sesak nafas akibat menghirup asap tebal. Dari 70 orang yang dievakuasi ke rumah sakit, 11 orang diantaranya tewas. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang berasal dari lantai 2 tempat karaoke tersebut. Peristiwa ini kini dalam penyelidikan Polresta Manado. Kita ke informasi lainnya. Hari ini sidang perdana kasus pembunuhan Angelin digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ya, ibu kandung Angelin, Hamidah, turut hadir dalam persidangan tersebut. Hamidah didampingi tim kuasa hukumnya akan turut mendengarkan dakwaan diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anak kandungnya. Sidang perdana kasus pembunuhan Angelin dengan 2 terdakwa, yakni Margaret Megawe dan Agustinus Tai, digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang kedua, terdakwa dilaksanakan secara terpisah namun dalam waktu yang bersamaan. Sidang terdakwa Margaret Megawe, ibu angkat Angelin, digelar di ruang sidang utama atau ruang cakra dengan tim majelis hakim yang diketuai oleh Edward Haris Sinaga. Margaret didampingi oleh kuasa hukumnya Hotma Sitompul, sementara sidang terdakwa Agustinus Tai digelar di ruang Kartika dengan ketua majelis hakim Iketut Wanugraha. Agus pun didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Faris Sutapea. Hari ini Margaret Megawe dan Agustinus Tai, tersangka kasus pembunuhan Angelin, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Untuk lebih jelasnya akan ada rekan Maya Rahma di Pengadilan Negeri Denpasar. Silakan Maya dengan informasinya. Sidang perdana terkait dengan kasus pembunuhan Angelin digelar mulai pagi tadi di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ada 2 terdakwa yang direncanakan akan menjalankan sidang perdananya pada hari ini. Yang pertama adalah ibu angkat dari Angelin, yakni Margaret. Kemudian yang kedua adalah pembantu dari Margaret, yakni Agustinus Thea atau Agustinus Tai. Dan kemudian pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pada jadwal awal dijadwalkan keduanya akan menjalani persidangan dengan waktu yang bersamaan, namun pada pelaksanaannya baru terdakwa Margaret yang melaksanakan atau dilakukan persidangan perdana, di mana dalam persidangan ini jadwal atau agendanya adalah agenda untuk pembacaan dakwaan. Dan dalam persidangan tadi, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi sudah membacakan dakwaannya, di mana dalam dakwaan tadi sudah dijabarkan, di mana dalam dakwaan tersebut disebutkan Margaret ini sudah membuat akta untuk atau juga membuat akta yang resmi untuk mengadopsi Angelin, namun
belum dilanjutkan ke persidangan untuk disahkan. Dan kemudian dalam dakwaan tersebut pun dijelaskan bahwa Margret menjadi otak utama pembunuhan terhadap Angelin, di mana dirinya merupakan orang yang membunuh Angelin, kemudian meminta bantuan kepada pembantunya yakni Agus untuk memperkosa Angelin sebelum dikuburkan, namun Agus tidak bersedia. Dan dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Margret sempat menawarkan atau menjanjikan sejumlah uang kepada Agus agar tidak membocorkan rahasia yang terjadi. Namun setelah dakwaan dibacakan, ini disampaikan atau hakim meminta tanggapan dari kuasa hukum dan juga dari Margret. Margret hanya menyatakan bahwa dirinya tidak mengerti dengan apa yang diungkapkan, karena dirinya merasa hanya membesarkan Angelin dengan penuh kasih sayang selama hampir 8 tahun. Begitu juga yang dinyatakan oleh kuasa hukumnya, dalam hal ini Hotma Sitompul. Dalam keterangannya tadi dia menyatakan berharap agar Tuhan menyingkap tabir kebohongan dan fitnah yang ada di dalam dakwaan tersebut. Dengan kata lain, baik Margret maupun kuasa hukumnya tidak mengakui bahwa Margret pernah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Angelin. Dan pemirsa, dalam kasus ini Margret dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya adalah KUHP 340 tentang pembunuhan berencana dan 338 mengenai penelantaran anak. Dengan hukuman maksimum adalah hukuman mati. Selanjutnya, usai persidangan Margret, yang akan dilakukan adalah persidangan untuk Agustinus, di mana Agustinus juga mendapatkan jeratan hukuman yang berlapis mengenai pembunuhan berencana dan penyembunyian mayat. Namun berdasarkan keterangan dari pengadilan, pihak pengadilan tadi menyatakan karena perannya merupakan pembantu, maka maksimum hukuman yang akan didapatkan oleh Agus adalah sepertiga lebih ringan daripada hukuman pokok pidana. Dan hal lain dapat kami sampaikan pemirsa bahwa dalam persidangan tadi juga ibu kandung dari Angelin sempat hadir didampingi dengan kuasa hukumnya, dan pada saat Margret menolak atau menyangkal mengenai tuduhan tersebut dan juga kuasa hukum yang membela Margret ini sempat emosi ibunya, ibu kandung dari Angelin, dan diminta oleh hakim agar tidak ribut, maka diminta untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Kemudian baru persidangan dilanjutkan. Kami nanti akan mengabarkan bagaimana hasil persidangan berikutnya. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali kepada Anda, Sira dan Juwan di studio. Ya, Maya tadi sempat mengatakan sempat ada kericuhan begitu di sidang, di mana ada emosi yang dikeluarkan dari ibu kandung Angelin. Lalu bagaimana dengan pengamanan sendiri di sidang? Baik. Keterangan yang kami dapatkan dari pihak Pengadilan Negeri Denpasar Bali menyebutkan belajar dari kasus-kasus Pak Peradilan di mana sudah terjadi keributan dan lain sebagainya, maka untuk hari ini sidang perdana ini pihak pengadilan sudah meminta bantuan kepada Polda dan juga Polres tempat untuk mengamankan, dan terlihat sejak pagi tadi ini sudah ada beberapa personel kepolisian. Angka yang kami dapatkan ada sekitar 200 personel kepolisian yang berjaga di sekitar area Pengadilan Negeri Denpasar Bali, dan sekarang juga ada beberapa polisi lebih terkonsentrasi di bagian dalam karena mengingat tadi sempat terjadi luapan emosi dari ibu kandung dari Angelin. Sirah. Baik, Maya Rahmat, terima kasih. Kami menunggu kabar Anda selanjutnya dari Denpasar Bali. Tampaknya memang ada perbedaan gitu ya kesaksiannya dari awal gitu ya antara Margret dan Agustinus Tai. Nanti juga kita akan menyaksikan ya sidang dari Agustinus Tai yang akan digelar setelah ini. Ya pemirsa, sebelum persidangan perdana digelar, tim kuasa hukum Agustinus Tai tersangka kasus pembunuhan Angelin mengunjungi tersangka di Lapas Kerobokan Denpasar Bali. Ya, kuasa hukum Agustinus Tai, Hotman Paris Hutapea, menyatakan sikap membeberkan fakta sebenarnya terkait kasus tewasnya Angelin. Sebelum sidang perdana kasus pembunuhan Angelin digelar, kuasa hukum tersangka Agustinus Tai, Hotman Paris Hutapea, dan Haposan Sihombing mengunjungi Agustinus di Lapas Kerobokan Denpasar Bali. Kedatangannya untuk melihat kondisi Agustinus menjelang pelaksanaan sidang. Kepada pengacaranya, Agustinus menyatakan siap menghadapi sidang perdana dan juga siap membeberkan fakta sebenarnya dalam kasus pembunuhan Angelin. Sebenarnya tidak perlu lagi kesiapan karena kasus ini hanya satu jawabannya. Dan kalau bisa Hotman Sitompul juga akan menjawab ini. Ya, Hotman Paris minta ke Hotman Sitompul satu pertanyaan kunci, hanya satu. Apakah mungkin seorang pembantu membunuh anak majikannya di kamar tidur majikannya?
dan pembunuhan tersebut makan waktu sampai dikubur dari mulai 12:30 sampai jam 5 sore. Padahal si majikan ada di rumah. Sidang perdana kasus pembunuhan Angelin digelar hari ini di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, TV One mengabarkan. Kasus pembunuhan bocah perempuan berusia 8 tahun, Angelin di Denpasar, Bali, menarik perhatian masyarakat. Ya, kasus tersebut terungkap setelah tubuh bocah malang tersebut ditemukan dikubur di halaman rumah orang tua angkatnya setelah sempat dilaporkan hilang. Kasus pembunuhan Angelin, bocah perempuan berusia 8 tahun di Denpasar, Bali mengemuka setelah jenazah bocah malang tersebut ditemukan terkubur di halaman belakang rumah ibu angkatnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar pada 10 Juni 2015 lalu. Sebelumnya, di pertengahan Mei 2015, Angelin dilaporkan hilang. Kepolisian pun segera melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Dari sejumlah bukti yang dikumpulkan, polisi pun menetapkan Agustinus Tai, bekas pembantu ibu angkat Angelin, sebagai tersangka pembunuh Angelin. Namun pendalaman kasus ini tidak terhenti di sana, karena polisi